Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam kemudian salam kebajikan. Selamat pagi. Jadi kali ini kami bersama Bang Sakif, teman Saya Raditya Fatali. saya Densa Putra ingin bertanya-tanya tentang apa itu komunikasi interpersonal. Nah, Bang Sakif, apa itu komunikasi interpersonal? Oke, jadi kalau menurutku komunikasi interpersonal itu adalah interaksi antara dua orang atau lebih yang gunanya adalah untuk berbagi informasi dan juga memberikan timbal balik antara satu dan yang lainnya untuk menjalin hubungan yang lebih baik ke depannya. Menurutku seperti itu komunikasi interpersonal itu. Jadi ada maksudnya, ada tujuannya juga kenapa terdapat interaksi di antara kedua pihak tersebut. Bisa dibilang komunikasi itu komunikasi dua belah pihak dengan ada tujuan gitu. Yang ada tujuan. Jadi kalau komunikasi interpersonal itu kayak perbincangan antara dua orang gitu ya. Iya. Nah itu kalau Mas Akif sendiri kan aku tahu kalau Mas Akif ikut dinamika yang tahun 2025 tuh kan jadi mentor juga. Nah itu mungkin ada persiapan atau gimana ya Mas buat nyiapin komunikasi ya. Kalau aku sendiri itu tipikal orang yang nggak bisa spontan, gitu ngomongnya. Jadi aku harus tidaknya punya satu kata-kata kunci yang bisa aku elaborasikan kembali. Jadi misal ketika harus berhadapan dengan banyak maba-miba di dinamika, aku tuh nggak bisa kalau misalnya Kip nanti langsung ambil ya, langsung ngomong apa aja, nggak bisa. Aku harus dikasih tahu dulu ngomong apa, terus ngapain aja nanti. Kalau aku udah tahu kuncinya, nah nanti aku dapat materinya. Ketika di depan orang-orang, aku jadi bisa ngobrol secara leluasa. Begitupun ketika mentoring tuh aku nggak bisa tuh kalau misalnya nanti langsung kumpul langsung ngobrol, bebas ngobrol apa aja. Nah itu nggak bisa. Kasih aku sedikit aja, satu kata aja cukup sebenarnya. Misal ngobrol tentang kejujuran gitu. Nah, nanti aku bisa elaborasikan kejujuran itu kemana. Mulai dari apa itu kejujuran versi aku, terus kenapa sih kejujuran itu penting, dan juga contoh-contoh kasusnya kayak gitu. Itulah yang selalu aku persiapkan, itu adalah materi untuk kata-kata kuncinya, kata-kata kunci yang selalu bisa membuat aku tuh lebih eksplor apa yang mau aku sampaikan dan untuk mengantisipasi juga hal yang aku sampaikan itu bisa tersampaikan dengan baik dan gak ada miskomunikasi begitu. Baik Bang, terkait mentoring tadi kan Abang ini sekarang jadi mentor nih, boleh nggak cerita perjuangannya untuk menjadi mentor dan keluh kesahnya nih jadi mentor? Oke, perjuangan jadi mentor ya. Sebenarnya kalau misalnya ditanya gimana sih perjuangan dari jadi mentor, perjalanannya gimana? Nggak yang segimana-gimana aja, karena fun fact aja di tahunku itu untuk jadi mentor seleksinya tuh gak ketat karena emang demand-nya tuh sedikit. Oke. Supply-nya penawarannya tuh banyak tapi demand-nya sedikit. Akhirnya ya kalau misalnya kamu pengen lanjut ya lanjut, kalau enggak gitu. Bisa dibilang kayak gitu. Terus keluh kesah jadi mentor itu adalah sebenarnya cukup banyak ya, dan subjektif juga untuk keluh kesah ini. Karena keluh kesahku adalah menyatukan jadwal itu susah banget. Karena mentor itu kan ada face to face mentoring, ada kumpul juga sama menti-mentinya. Dan itu susah banget buat nentuin jadwal yang semuanya benar-benar luang, kecuali kalau itu memang kegiatan PPKS. Benar-benar. Ditambah di semester 2 ini kegiatanku cukup banyak. Nah itulah nyatuin jadwalnya buat nentuin tanggal pasnya kapan ini susah. Ditambah lagi kalau misalnya nih ada penugasan PPKS dari atas itu, kadang aku sendiri pun masih kurang paham gitu maksudnya gimana. Jadi mau nggak mau aku juga harus pelajarin ulang. Nah itu cukup menguras waktu ya. Misalnya aku pelajarin ulang, harus baca lagi tahun lalu dan mengerjakan hal yang sama, baca ulang lagi buat ngejelasin ke menti-mentinya. Nah itu kan repot juga. Cuma kalau misalnya hal yang menyenangkan tentu banyak ya. Ketemu sama menti-menti, sharing itu tuh seru banget karena emang punya pengalaman, dan menurutku ya pengalaman mengerti sharing ke mereka gitu. Apapun yang bisa aku sharing. Meskipun kalau tentang akademik aku nggak pernah sharing sih. Gitu. Mungkin cukup segitu Mas. Ya. Oke, dari saya juga segitu Bang. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini hendak memenuhi tugas video komunikasi interpersonal kami dengan saya Raditya Fatali
dan ini Saya Adrian Saputra. lalu Langsung saja. ya langsung saja. Oke, berarti aku duluan ya. Ya. Nah, sebagai mahasiswa PKN STAN tingkat 1, kita kan tinggal di asrama dengan segala peraturan dan keterbatasan pergerakan di asrama. Apa saja suka dan duka selama tinggal di asrama? Kalau suka sih mungkin bisa ketemu orang banyak ya, jadi Ya, kenal benar. teman banyak. Lalu di sini juga banyak kegiatan yang bisa bonding lah ya di satu angkatan, jadi Ya, bisa berteman. Lalu untuk dukanya sih kegiatan asrama yang sangat padat jadwalnya, lalu kurang istirahat juga. Berarti Ya. sukanya itu bisa bonding dengan teman seasrama yang dimana kita nggak bisa begitu waktu ngekos. Ya. Dan dukanya itu jadwal padatnya jadwal sehingga mungkin bisa mengganggu kegiatan akademik kita. Ya. Lalu pertanyaan dariku, pertanyaan darimu Oh maksudnya. iya, benar. Kalau dari aku mungkin kan kamu jadi BEM kerumah tanggaan ya. Nah itu apa kalau kesannya jadi divisi kerumah tanggaan? Oke, kalau kesal saya selama menjabat sebagai staf kerumah tanggaan yaitu kami selalu mengecek kebersihan ulang yang dimana itu sebenarnya bisa tidak perlu ketika mahasiswanya itu benar-benar melakukan pembersihan yang sangat bersih dan teliti sehingga kami tidak melakukan pengecekan pembersihan ulang. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Ya, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bos.